Kita ketemu lagi di perbincangan setiap Selasa pagi bareng teman-teman dari Magnetrology Integra, MSC Consulting, dan senang hari ini bisa ngobrol lagi bareng sama CEO-nya Bu Novianing Tiasuti dan juga narasumber tamu kita Mbak Lambang Siswi Trianing Tias. Koreksi nama kalau ada yang salah, Mbak. Panggilannya apa? Tias. Mbak Saya Tias. Tias, sudah betul Pak. Namanya benar ya? Ya, Lambang betul. Siswi Trianing Tias. Ya. Kalau misalnya Mbak terlahir cowok pasti siswa ya. Siswa. Ya kan? Ibunya Ya, pinter betul, loh. betul. Ayah ibunya pinter loh, Mbak. Iya. Mbak Tias, selamat datang. Beliau ini adalah SPP atau apa? Supervisor. Supervisor Recruitment and People Development PT Mega Marine Pride. Ya, betul. Tapi saya menyapa Bu Novi dulu. Selamat pagi Bu Novi. Pagi Mas Aldi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, baiklah kalau begitu. Kita kenalan dulu sama Mega Marine Pride. Apa ini, Mbak? Mega Marine Pride itu perusahaan pembekuan biota laut. Pembekuan biota laut. Pembekuan biota laut. Iya, jadi produk utamanya sih udang ya Pak. Oh, Udang. saya Mbak, putih. biota laut saya itu nggak seberapa paham ilmu biologi gitu. Biota laut itu apa aja? Binatang-binatang laut. Hewan-hewan laut ya Pak. Oh, hewan-hewan laut itu Iya, namanya biota laut. Betul. Tapi kalau yang di Mega Marine khususnya Lebih udang. Fokusnya ke udang, kemudian ada kepiting juga. Oh, kepiting. Iya, ada kepiting. Oh, Ubur-ubur gitu enggak? Saat hal ini ada apa sih? ada Pak gurita. Oh, Oh, iya. Gurita juga Ini ada. bukan guritanya arek bayi loh, bukan loh Bu Novi. Iya kakinya banyak. Itu yang dipakai di perut ya. Iya. Jadi apa? Ada Fokusnya kita lebih banyak di udang sebenarnya. udang dan Kepiting. kepiting. Udang nomor 1, kepiting nomor 2, Ya, kemudian nomor yang 3-nya terbaru kita juga ada gurita, cuman masih baru banget itu. gurita. Pembekuan itu mekanisme kerjanya seperti apa, Mbak? Jadi kita proses udangnya dari tambak gitu ya, kita bawa ke pabrik, diproses, kemudian sesuai dengan request dari buyernya ya Pak. Oke. Kemudian mungkin ada yang minta dikupas, dipotong dan lain-lain. Terus di frozen. Ya, kemudian kami bekukan, kemudian dikirim. Kirimnya dalam bentuk frozen ya. dalam bentuk Itu berarti ekspor ekspor. semuanya ekspor full 100%. Iya. Oh, alah. Kenapa orang kita enggak bisa beli udang? Remehkan Bu Novi. Beli Bu Novi. Sak kontainer nanti bagikan ke saya. Iya, sak kontainer itu bahaya Mas. Cekot-cekot ini. Pabrik di mana, Mbak? Di Pasuruan, Gunung Gangsir, daerah Beji. Oh, oke, cuman di sana ya. Ya, Dan itu kantor pusat juga? hanya satu saja di Hanya situ. satu. Oke, mulai Saja. tahun berapa? Mulai dari 1984. Oh, udah lama ya. Iya. Dan eksis sampai hari ini ya. Sampai sekarang. Kalau Mbak Tias bergabung mulai tahun berapa? 2021 di sana. Oke. Sudah. Jumlah karyawannya banyak banget kan? Oh, banyak. 3.000 lebih. Jadi kami itu di sana ada 2 lokasi Mm-mm. yang berdekatan. Berdekatan di Iya, Gunung 2 Gangsir lokasi. itu. Iya, cuman seberang-seberangan gitu aja sih Pak. Jadi yang satu pabrik yang Mega Marine, kemudian yang seberangnya itu namanya PT Baramuda Bahari. Hmm. Gitu, tapi produksinya sama. Oh, gitu. Produksinya sama, Kalau total karyawan dari 2 pabrik tadi kurang lebih ada 4.000-an karyawan. Kenapa harus dipisah 2 begitu? Apakah 2 bersaudara yang PT-nya beda-beda atau gimana? Lebih ke ekspansi ya Pak. Kalau yang pertama sebenarnya yang berdiri itu di Baramudanya. Kemudian karena jumlah karyawannya tambah banyak, ordernya juga tambah besar, kemudian kami bertambah di PT Mega Marine Oke. di seberangnya. Pangsa pasar utamanya dari mana, Mbak? Amerika ya? Paling besar kami di Amerika. Amerika ya. Iya. Oke. Berarti bisnis so far so good ya? Ya kalau dibilang so far so good ya. Iya. Karena dengan kondisi Amerika yang pada waktu beberapa bulan yang lalu ya sempat ada menaikkan bea masuk, itu juga sempat membuat perusahaan kami juga agak-agak gimana gitu ya. Iya, Terdampak lah ya. Sedikit terdampak, tapi untungnya sekarang sudah mulai berjalan lagi, sudah mulai kembali naik lagi. Iya, iya. Sebelum kita ke topik cerita sedikit, ketika pandemi gimana Mbak bisnis? Kalau model-model Justru perusahaan kalau kayak gitu? pandemi kemarin masih aman Pak. Aman ya? Aman, justru Oke. kami tahun 2021, 2022 itu justru naik. Justru naik. Apa Mbak berharap pandemi terus? Jangan. Kalau Bisa iya kita kemana-mana, Mas. dia nanti Iya. diserang sama netizen loh. Kasihan nanti yang lainnya Pak. Iya betul. Selamat datang Mbak Tias, senang Ya, bisa terima kasih. berkesempatan ngobrol.
Dan Bu Novi, hari ini kita akan ngobrolin apa sama Mbak Tias nih? Ngobrolin tentang engagement, Mas. Jadi bagaimana karyawan itu bukan hanya datang kerja gitu, tapi kemudian dia memberikan dampak, terus artinya berkontribusi terhadap perusahaan kayak gitu. Dan mungkin juga karena ini agak relevan, karyawannya banyak banget gitu kan, tadi 4 ribuan. Dan kita akan menarik mendengarkan sharing bagaimana mereka meng-engage jumlah karyawan yang segitu banyak gitu, dan mungkin mayoritas adalah dari produksi. Dan saya yakin bahwa pasti banyak anak-anak mudanya gitu, Mas. Gitu. Nanti kita ngobrol soal itu ya. Tapi ini menarik nih question road-nya, pertanyaan pertamanya sudah mengusik saya. Kenapa engagement karyawan menjadi isu krusial? Apakah memang ini menjadi apa istilahnya, menjadi faktor X di era-era sekarang ini ketika anak-anak Gen Z engagement-nya agak gimana gitu? Piye Mbak penjelasannya? Iya, benar sih. Engagement karyawan itu benar-benar krusial sebenarnya Pak, karena efeknya banyak ya sebenarnya. Jadi dengan kita membuat karyawan tuh lebih engage gitu, akhirnya karyawan itu merasa lebih dihargai, akhirnya lebih produktif lagi kerjanya, semangat kerjanya akan lebih meningkat gitu. Dan itu efeknya dengan semangat kerjanya meningkat, akhirnya produktivitasnya kita juga jadinya naik, Pak. Ya kan? Sebenarnya kebatasan engagement itu seperti apa sih Bu Novi? Engage itu kalau menurut teorinya, Mas, ya itu dia terlihat punya semangat, dia apa namanya D-nya, jadi dia merasa terlibat, kemudian dia bersemangat, dan dia apa namanya absorption, jadi dia menyerap nilai-nilai hal-hal yang apa yang dia kerjakan dengan baik kayak gitu. Artinya bahwa dia ini memberikan dedikasi terhadap apa yang dia lakukan, bukan sekedar melaksanakan, bukan sekedar mengikuti perintah atau asal selesai, tapi kemudian dia benar-benar memperhatikan dengan baik apa yang dia kerjakan, memberikan perhatian supaya hasil kerjanya baik dan memberikan impact ke orang lain. Jadi kalau engagement itu kurang lebih seperti itu kan, kita juga sering melihat bahwa banyak orang yang datang berangkat kantor itu ya sudah asal memenuhi kebutuhan dan kewajiban, gugur tugas kayak gitulah, Mas. Nah, yang penting datang. yang penting sudah dikerjakan, enggak tahu benar salah, enggak tahu maksudnya sudah oke belum, sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang seperti itu tuh yang lawannya engagement, yang disengagement. Disengagement, ya. Jadi faktor-faktornya apa aja yang bisa mempengaruhi engagement karyawan itu? Yang bisa mempengaruhi antara lain ya satu yang mungkin berkaitan dengan diri sendiri gitu ya, Mas. Jadi kayak self purpose gitu, tujuan dia bekerja itu apa? Artinya kalau diri sendiri itu apakah memang ada orang yang dari sononya itu mau diketatin atau enggak, ya memang jiwanya, loyalitasnya, engagementnya memang kecenderungannya bagus, ada kayak begitu? Sebenarnya lebih karena ya dia tahu bahwa apapun yang dia kerjakan itu akan membuat dia dia akan melakukan dengan baik apa yang dia kerjakan kayak gitu. Dia menyukai apa yang dia kerjakan. Jadi self purpose gitu. Meskipun mungkin kita bisa ngelihat bahwa ada orang yang di awal kerja mungkin belum cocok sama kerjaannya. Tapi karena mungkin bukan pekerjaan ini yang artinya akan membawa saya senang atau berhasil di kemudian hari, tetapi apa yang saya kerjakan ini akan saya kerjakan dengan baik, sebaik mungkin supaya kemudian menghasilkan yang terbaik, dan kemudian orang akan melihat saya kayak gitu. Jadi self purpose itu lebih ke itu, tujuan dia bekerja, bukan hanya ngelihat pekerjaannya apa gitu, Mas ya. Karena ada orang-orang yang mungkin di awal dia bekerja di tempat yang dia nggak suka gitu kan. Tapi kemudian karena meskipun nggak suka, dia akan berusaha karena ini istilahnya ini yang sekarang dia harus hadapi gitu, Mas. Seperti itu. Kesempatannya dari sini. Seperti itu. Jadi dari diri sendiri. Terus itu tadi makna pekerjaan buat dia apa kayak gitu, Mas. Seperti itu. Jadi kalau dari diri sendiri kurang lebih itu. Terus kalau ini ya bisa jadi peran lingkungan itu lingkungan kerja. Jadi bisa dari teman-temannya, terus kemudian atasannya seperti itu, terus kemudian
juga apa ya, kalau saya bilang kayak sistem atau budayanya gitu ya. Betul. Seperti itu yang membuat kemudian engage. Tapi kalau kita mau bilang engagement itu biasanya jalannya itu dari kepuasan dulu, Mas. Puas baru engage kayak gitu. Gitu ya. Nggak ada orang yang nggak puas tapi engage, nggak ada. Goblok Ya, itu. jangan, Harus puas dulu sepertinya. harus puas dulu Iya, gitu iya. ya. Puas artinya dia harus puas banget Iya, gitu ya. iya. Tetapi di apa sudah sesuai balance dengan apa yang dia harapkan. paham. Nah, baru kemudian dia akan bisa menikmati engagementnya itu. Ya, kita belajar dari Mega Marin sekarang. Ya, oke. Mas. Bagaimana kondisi di sana, Mbak? Apakah engagement juga dengan ribuan karyawan itu menjadi faktor X yang sangat-sangat diperhitungkan, dan kemudian bagaimana Mega Marin bisa membuat suasana itu men-trigger orang menjadi lebih mudah untuk engage? Jadi kalau di Mega Marin sendiri benar engagement karyawan tuh krusial sekali Pak ya. Jadi ini dari owner kami pun itu gimana ya? Kalau kami lihat ya dari dulu sampai sekarang bahkan ada karyawan. Ini generasi keberapa, Mbak? Saat ini sudah generasi kedua. Oh, baru kedua ya. Ya. Oke. Tapi owner yang awal kali berdiri itu Masih ada? Masih ada. Oh, masih ada. Jadi sehat beberapa ya? kali juga masih ke kantor Geng. begitu. Jadi bahkan ada karyawan itu yang sudah ikut dari zaman pertama kali berdiri sampai sekarang. 84 itu ya. Iya. Oh. Berarti kan usianya sudah kurang lebih 41 tahun ya. Bekerjanya ya. Bekerjanya. Iya, betul. Iya. Dan sampai sekarang masih ada. Hmm. Nah, itu benar-benar hubungannya dengan owner kami pun tuh hubungannya sangat baik. Bahkan kalau dilihat mungkin jauh ya. Levelnya sudah setara jauh. apa? Ada yang levelnya masih operator juga, Oh, ada yang levelnya puluhan sudah, tahun tadi itu iya, ada di operator. Iya, jadi Oke, justru oke. di operator-operator kami itu Banyak yang senior-senior ya. betul, Gen X ya. Betul, usianya itu sudah bahkan usia sudah pensiun sebenarnya, tapi nggak mau pensiun. Nggak mau pensiun, iya, Saking iya, iya. sayangnya ya, saking nyamannya dengan perusahaan kami. Bahkan kami ketika ibu sudah waktunya pensiun gitu kan ya. Oh, saya nggak mau, saya maunya kerja aja gitu. Justru kita merasa merasa apa ya, ibu-ibu yang sudah berpuluh-puluh tahun itu benar-benar merasa sudah engage banget dengan perusahaan kami, sudah nyaman dan merasa udahlah di sini aja, aku lo nggak apa-apa di sini kerja terus seperti itu, nggak usah pensiun begitu. Jadi kami sendiri malah bingung lah, ini gimana? Sudah waktunya pensiun tapi justru tidak mau pensiun. Bagaimana dengan perkembangan teknologi? Apakah ibu-ibu, banyak ibu-ibunya tapi? Kebanyakan justru ibu-ibu. Bagaimana ibu-ibu ini bisa menyesuaikan diri, atau kemudian kan selalu yang tua-tua itu kan seringkali dianggap gaptek, senior. dianggap nggak mau diajak maju kan gitu kan? Betul. Nah kalau di Mega Marin gimana, Mbak? Kalau yang senior memang pasti ada kendala tentang teknologi. Cuman kami dari Departemen IT juga, dari HR juga, kami juga akan sering melakukan training, sosialisasi. Dan yang bersangkutan masih mau kan ya? Masih, justru artinya kalau di ada kesempatan untuk melakukan itu ya mereka mau aja. Mau. Oh, niatnya bekerja. Betul. Gitu ya. Justru Oke. yang senior itu semangat belajarnya tinggi. Begitu. Lebih kalau misalkan kami adakan sosialisasi, training gitu, mereka justru antusias. Begitu. Untuk belajar gitu. Ini malah kadang ini apa nak caranya nak kayak gitu. Iya nak ya. Iya kayak gitu. Jadi seperti itu. seneng juga ya ada kekeluargaannya gitu ya. Betul. Justru saya merasa memang di perusahaan Mega Marin ini rasa kekeluargaannya itu tinggi sekali. Tinggi dengan ribuan karyawan. Menarik ini untuk kita kulik terus ya Bu Novi ya nanti ya. Tapi kita break dulu ya. Mbak Tia, Bu Novi, kita ke iklan dulu. Oke, kita lanjutkan kembali, dan sahabat Merkuri, kalau Anda mau nanya-nanya silakan. Kalau mau diskusi dengan para narasumber juga silakan. By phone 0315620096, 5679696, atau WhatsApp 0817300096. Dari apa yang sudah disampaikan di awal tadi dari Mega Marin, Bu Novi ada komentar? Ya menarik Mas ya? Betul menarik karena itu tadi bagaimana caranya itu kan berarti nggak bisa terlalu personal gitu ya. Jadi ada sistem, tapi secara sistemnya ini yang bisa diterima oleh semua karyawan gitu. Semua karyawan
yang dimana levelingnya macam-macam dan juga usia mestinya kayak gitu kan, seperti itu. Jadi nah mungkin justru ada trik-trik untuk maintain semangat, keterlekatan tadi di masing-masing ini Mas, apa kalau mau dibilang generasi atau level, nah itu mungkin nanti kita bisa diskusikan kayak gitu. Yang ketika berbincang off air tadi yang menarik adalah pernyataan dari Mbak Tias bahwa anak-anak Gen Z malah bukan tidak tahan ya, kurang bisa bertahan lama di Mega Marine Pride. Benar begitu betul, ya? Betul. Jadi kalau berdasarkan pengalaman selama saya di sana ya, kalau selama proses rekrutmen kami hiring Gen Z gitu, terutama untuk di operator gitu, operator produksi. Paling itu hanya bulan. bahkan kurang dari 6 bulan. Oh gitu ya. 1 bulan gitu. Itu sudah keluar. Alasannya kenapa? Alasannya apa Mbak kebanyakan? Alasannya karena dapat bosen. Iya, yang pertama mungkin kurang cocok gitu ya, kurang cocok dengan pekerjaannya. Capek gitu, capek berdiri karena memang kan pekerjaan kupas udang itu ya, ini fisik gitu lah ya. Fisik lebih kemudian, besar. Yang ketiga lagi itu sih tidak tahan dingin. Nah, karena di sana itu dingin ya lingkungannya, bekerjanya kayak di dalam kulkas gitu. Cuman kan kami sudah menyediakan APD gitu ya sebenarnya. Dan di awal pun kami sudah menyampaikan bahwa nanti lingkungan kerjanya dingin, ruangannya dingin karena memang harus handle udang gitu kan. Dan udang itu kan harus segera ditangani, tidak boleh dengan suhu yang tidak dingin gitu. Nah, itu mereka oke nggak apa-apa gitu. Ternyata pas sudah masuk, saya mau resign karena nggak kuat dingin gitu. Lah di awal kan sudah dijelaskan ya gitu. Iya. Mungkin mereka tidak bisa membayangkan dinginnya kayak gimana gitu ya. Itu alasan yang sederhana. Atau ada juga yang harus kembali dipanggil sama orang tua, disuruh pulang gitu. Padahal di awal nggak ada tanda-tanda seperti itu gitu ya. Cuman alasan klise dan itu klise. banyak sekali alasan-alasan yang seperti itu. Sebenarnya kalau di Mega Marine itu saya membayangkan nggak perlu marketing ya, karena kan nggak melayani bukan untuk menjual produk, nggak perlu kan ya? Tetap ada Pak. Ada ya. Marketing ekspor. Iya ekspor tapi ya. Ekspor. Jadi biasanya itu kan ada pameran-pameran tentang produk-produk perikanan, itu. Nah, marketing kami ada yang datang seperti itu. Kemudian juga langsung biasanya marketingnya itu hanya via email gitu kan, bayar-bayar karena kan memang bayarnya di luar negeri. Via email, online gitu sih paling banyak. Berarti kalau misalnya dibuat per divisi gitu, divisinya apa aja Mbak? Mayoritas ada di operator ya? Paling banyak produksi di operasional. Di operasional produksi. Ya. Selain itu apa? Back office nggak terlalu banyak ngurusin dokumen-dokumen gitu ya? Back office tetap ada kayak finance accounting, purchasing, exim, HR pasti, ada GA, ada bagian ketiga juga HSE, kemudian PPIC, supply chain. Itu sih. Kemudian warehousing ya, ada warehouse, cold storage. Di luar produksi yang ternyata tidak diminati anak-anak Gen Z, pos-pos mana aja yang bisa dimasukin Gen Z dan itu ada apa enggak sekarang? Ada. Apa Mbak? Ada juga Gen Z yang back office. Back office ada, sebenarnya di operasional juga ada Gen Z yang saat ini masih bertahan juga ada, di produksi pun ada, gitu. Cuman kalau yang di bagian yang paling sering keluar masuk memang di operator, gitu. Tapi kalau yang di bagian produksi tapi level yang agak tinggi kayak mungkin di bagian staffnya, kemudian supervisornya, ada juga Gen Z yang masih bertahan 1-2 tahun gitu masih bertahan. Oke. Ya kita balik ke engagement, Bu Novi. Engagement itu kan kadang kalau misalnya dia secara absensi bolong-bolong udah kelihatan banget kan, lebih gampang kita lihat. Tapi kan bukan tidak mungkin ada orang yang absennya bagus loh, tapi dia tidak, kategorinya menurut anak-anak teman-teman HR, enggak, ini engagementnya kurang oke. Itu gimana tanda-tandanya ya? Tanda-tandanya ya itu tadi ya, kalau misalnya datangnya tepat waktu, tapi dia tuh nggak ada keterlibatan. Jadi misalnya dengan teman-temannya gitu ya. Kalau kita kerja itu kan gimana caranya supaya kemudian selesai, nggak ini minta tolong, itu dia diem. Jadi membatasi interaksi dengan lingkungan, itu sudah tanda-tanda. Terus ya tadi tuh kerja pokoknya
sesuai SOP, tapi yang dikerjakan tidak dihayati. Taunya dari mana banyak salah, tidak sesuai kayak gitu kan. Kita bisa melihat bahwa itu asal jadi yang kayak gitu-gitu Mas. Terus mulai celometan kayak gitu kan. Terus mulai kelihatan bergerombol, terus kelihatan cara bicaranya yang kayak gitu. Itu sudah mulai tanda-tanda Mas. Artinya bisa jadi dia merasakan secara pribadi dan kemudian dia ngomongin ke orang lain yang kemudian ternyata kok merasakan hal yang sama gitu, atau mungkin temennya mendapatkan pembenaran juga yang tadinya nggak mau bicara terus kemudian atau tidak merasakan seperti itu, ada yang bicara terus kemudian bukan kompor-kompor tapi ikut-ikutan gitu. Terus akhirnya ikut-ikutan. Nah, itu juga sudah sebenarnya tanda-tanda dari engagement tadi yang kurang gitu. Yang kurang Mas. Gitu ya. Gitu. Ya, oke. Kalau di lapangannya sendiri Mbak Tias, apa yang kemudian membuat atau faktor apa yang paling sering membuat karyawan itu jadi nggak bersemangat? Apakah terutama di level operasional ya? Yeah. Apakah komunikasinya yang kurang oke? Apakah penghargaannya yang kurang atau pemimpinnya yang gaya kepemimpinannya yang nanti kalau dari anak-anak Gensi yang tidak kerasan tadi itu mana dari tiga itu atau enggak lebih ke internal gimana? Ketiga-tiganya sebenarnya ada efeknya Pak. Yang pertama dari cara kepemimpinan ya. Jadi ada leader itu yang hanya sekedar ngasih perintah, yang penting kamu kerjakan ini, nggak mau tahu gimana caranya gitu. Yang hanya sekedar nyuruh-nyuruh aja seperti itu, dan itu juga ngefek dengan cara komunikasi ya. Cara komunikasi dari leader ke bawahannya, ke timnya itu bagaimana, itu sangat berpengaruh. Karena Gen Z itu cukup sensitif ya orangnya ya. Kadang kita agak keras sedikit saja dia sensitif gitu. Jadi harus benar-benar menjaga bagaimana cara berkomunikasi, kemudian cara memimpin. Kita harus tahu karakteristiknya dari tim kita tuh seperti apa. Nah, kebetulan kalau di tempat kami juga leader-leadernya itu cukup beberapa leader yang level atas ya terutama itu juga sudah kami ikutkan seperti leadership training seperti itu. Jadi setidaknya membuka wawasannya agar pola pikirnya itu tidak seperti yang dulu-dulu begitu ya. Dengan kami mengikutkan training harapannya bisa menjadi leader yang lebih baik gitu, yang lebih disukai sama timnya gitu. Dan itu cukup berdampak. Begitu. Ya, kalau misalnya tadi disampaikan bahwa ada level-level juga begitu ya. Bagaimana kemudian hal yang dilakukan oleh Mega Marin untuk membuat mereka blending gitu, ngeblend dari yang tadi itu, nak iki gak iso, nak ya apa nak aku nak gak nyambut gaya apa nak gitu. Susah cuy kayak gitu ya. Lu gitu. Beda generasi gitu. Iya, terus anak-anak Gensinya saya membayangkan kayak gitu, tapi kan itu tidak terjadi di sana. Seperti apa Mbak? Upaya-upaya untuk supaya menjagai agar proses bekerjanya ini tetap nyaman bagi semua level gitu. Iya. Untungnya kalau di tempat kami sebenarnya bukan hanya Gen Z dan Gen X saja, tapi ada yang milenialnya yang menjadi jembatan. Oh, jadi jembatannya di situ ya. Gitu. Okay. Jadi Gen milenial ini justru yang menjadi penengah sih kalau saya lihat ya. Jadi milenial bisa menjembatani antara Gen X dan Gen Z dengan cara berkomunikasi. Kalau Gen Z kan tadi udah cara komunikasinya udah beda sekali gitu dengan yang milenial dengan yang Gen X-nya. Nah, milenial ini akan menjelaskan lebih mendekati ke generasi yang lama-lama itu dengan cara berkomunikasi yang akhirnya lebih nyambung. Artinya dengan kata lain dijagain ini orang-orang X jangan sampai ketemu Gen Z. Nanti X-nya kualat kon. Akhirnya yang milenial ini cara berkomunikasinya lebih nyambung gitu kan. Akhirnya ketika sosialisasi lebih banyak berperan. Lebih banyak berperan di situ. Dan syukurnya level-level manajer dan supervisornya anak-anak milenial semua. Untuk kebanyakan. Saat ini kebanyakan iya. Oke, itu ya mungkin yang gimana Bu Novi? Di banyak tempat seperti itu Mas, yang menjembatani kalau mau ada bilang gap generasi meskipun sekarang sudah nggak relevan lagi ya. Gitu. Nah itu biasanya milenialnya yang menjembatani karena ya dia sempat
berinteraksi intens dengan para milenial dengan para X ini, sehingga kemudian dia lebih merasa bahwa oh memang begini loh kalau cara berkomunikasi, dan dia kemudian kayak punya adik yang X yang harus dijaga yang gen X-nya Gen Z-nya kayak gitu. Jadi dia bisa menyesuaikan, dan juga mungkin kalau menurut saya karena ya dia ini di posisi yang sudah cukup matang di pekerjaan ya, artinya dengan pengalaman kerjanya, pengalaman dia berinteraksi, terus kemudian kematangan cara berpikir seperti itu, dia menjadi lebih wise lah kayak gitu kan. Jadi bisa menempatkan diri bagaimana supaya kemudian ini tadi, kalau dia ini orang yang tadi itu punya engagement baik, ini pasti akan menjadi jembatan yang baik untuk ini tadi, supaya tidak ada salah komunikasi antara dua generasi ini, karena biasanya memang yang memperburuk situasi itu adalah cara berkomunikasi. Betul. Seperti itu, yang memperburuk itu biasanya cara berkomunikasi yang ini ngomongnya apa, tidak ada maksud apa, ditangkapnya dengan sesuatu yang berbeda. Karena memang beda generasi ya. Iya, mereka terlahir gitu. Kan katanya setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya gitu ya. Zamannya nggak berbeda, kayak zamannya berbeda ya nggak mungkin bisa di ini kan. Iya, jadi ini tadi Mas ya, karena dia juga sudah cukup matang di pekerjaan gitu, jadi sehingga ngerti tahu lapangan. Kalau menghadapi harus seperti ini. Betul. Seperti itu. Yang X itu kaya dengan sumpah serapah, yang C-nya itu cueknya audzubillah gitu ya. Nggak ketemu ini gitu kayak gitu. Ya oke. Kita ke Bu Reni yang sudah WhatsApp dari tadi. Bagaimana perusahaan membaca tanda-tanda karyawan mulai kehilangan keterlibatan sebelum performa mereka benar-benar turun? Saya ke ini dulu Mbak Tias. Iya Mbak. Cara membaca ya, biasanya itu sudah nampak dari tingkah laku ya, tingkah lakunya, kemudian caranya karyawan ini dalam menyelesaikan tugas-tugasnya begitu. Sudah ada tanda-tanda biasanya itu. Jadi tanda-tandanya biasanya karyawan itu kayak sudah ketika kita berikan tugas sudah ogah-ogahan gitu kan, sudah agak malas-malesan dan merasa bahwa alah paling nanti ujung-ujungnya gini aja gitu kan. Ada rasa kayak sudah mulai menyepelekan tugas-tugas yang sudah dilakukan, yang tugas-tugas yang diberikan. Seperti itu. Dan seperti tadi yang disampaikan Bu Novi juga ada jadinya dia bisa menjadi kayak kompor gitu kali ya. Bahasa kasarnya ya. Jadi dia akan ngompor-ngomporin temennya, ini tuh nggak enak, ini tuh begini, akhirnya membawa dampak negatif ke teman-temannya. Biasanya terlihat seperti itu. Circle akan membentuk circle-circle yang akhirnya ngajak teman-temannya untuk gini aja loh atau ini loh nggak enak, yang enak tuh begini. Nah akhirnya itu ngajak circle yang tidak bagus dan itu yang mesti dijagai oleh perusahaan begitu. Betul. Kan apa nasihatnya kalau katakanlah bukan di tempatnya Bu Reni, ada teman-teman sahabat Merkuri yang sudah mengalami itu begitu ya, artinya ini sudah mulai aja ini bisa betul desa, bahaya ini. Teman-teman HR mengantisipasinya harusnya seperti apa Mbak? Biasanya dengan diskusi Pak. Jadi kalau misalnya dipanggil anaknya maksudnya? Iya. Jadi kalau biasanya ada yang bermasalah, karyawan-karyawan yang bermasalah seperti itu, kadang ada atasan yang menyadari. Nah, jika atasannya menyadari bahwa jadi diskusi dengan atasannya dulu gitu ya. Atau terkadang atasannya yang berdiskusi dengan tim HR. Makanya. Atasannya akan berdiskusi dengan tim HR bahwa kayaknya timku ini ada nih yang perlu untuk dibina, atau mungkin ada tanda-tanda yang kurang baik gitu. Biasanya akan datang ke kami kemudian mengajak diskusi. Dari situ kami akan memberikan masukan-masukan, saran, kemudian akan dilihat nanti beberapa waktu ke depan kira-kira ada perubahan atau tidak. Jika misalnya perlu, dan misalnya karyawan ini sebenarnya karyawan sebenarnya potensinya bagus nih, cuman nggak tahu kenapa kok akhir-akhir ini mungkin ada perubahan. Nah di situ akan kami gali informasi, mungkin jika perlu ada diskusi tersendiri. Seperti itu. Jadi mungkin karyawan itu kami akan diskusi secara langsung dengan HR. So far apa yang kita diskusikan ini pernah terjadi nggak di Mega Marin? Pernah ya. Iya. Dan endingnya apa? Happy? Sad? So? Happy ending ya ada, yang sad ending juga ada. Ya namanya ini ya. Iya. Artinya ya itulah pesan untuk teman-teman HR ya, bahwa
ya upaya memang harus dilakukan maksimal, tapi hasil ya sudah bukan ranah kita gitu ya. Iya. Artinya kan nggak mungkin kita bisa menjagai hatinya orang sebagus Tuhan menjagai hatinya. Angel ya ngomong gini nih. Iya. Angel, Bu Novi yang bisa menjawab ini. Apa komentarnya untuk Bu Reni? Iya Bu Reni, jadi mendeteksi tadi ya supaya kemudian performance-nya nggak makin buruk kayak gitu. Nah mungkin mulai sakit gitu, selain yang tadi sudah disebutkan gitu sering nggak masuk gitu, terus sakit-sakitan gitu, sering sakit kepala lah, terus apa gitu. Nah itu kita sudah harus mulai waspada. Sebenarnya ya sakitnya karena apa? Bisa sakit karena pekerjaan atau ya memang karena dia sakit. Artinya kan berarti ada sesuatu yang memang mengganggu performance-nya dia di dalam pekerjaan. Seperti itu. Terus yang lainnya ya itu tadi kesalahan-kesalahan yang kemudian terjadi yang kita bisa lihat di hasil pekerjaannya. Itu juga sudah tanda-tanda. Nah, bagaimana caranya supaya tidak memperburuk? Gini, kalau misalnya masalahnya itu misalnya masih belum dalam konteks yang cukup besar, masih individu, nah kita bisa panggil coaching. Siapa meng-coaching? Nggak harus HR-nya. Yang meng-coaching menurut saya adalah atasan langsungnya karena dia gitu. yang sehari-hari tahu keseharian si anak ini, kemudian dia bisa menyampaikan. Manggilnya mungkin nggak harus selalu sifatnya formal kayak gitu, lagi makan siang gitu, atau sambil nggak tahu istirahat, terus kalau cowok-cowok tuh misalnya lagi Kopi, rokokan gitu ya. atau lagi ngopi kayak gitu. Nah, diajak ngomong kayak gitu. Nah, itu salah satunya kalau ini personal. Tapi kalau misalnya sudah dalam jumlah banyak, ya tadi bisa konsultasi ke HR sebaiknya HR, seperti ya. apa kayak gitu. Karena bisa jadi nggak tahu ini kalau sudah cukup beberapa orang gitu kan berarti ada sesuatu yang kemudian harus diperbaiki gitu ya, harus diwaspadai karena kok sudah menyangkut lebih dari satu orang kayak gitu, dan mungkin secara berkelompok kayak gitu. Atau kalau misalnya lebih luas lagi ya berarti kita harus evaluasi lagi, ada sesuatu yang mungkin kurang pas, yang nggak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini kayak gitu. Berarti tugas HR salah satunya juga harus jadi spionase ya, harus ngeliat terus gini. Yang pergerakan apa iki? Iya, tapi kan bahaya betul. Mendeteksi tapi kan enggak harus kayak anjing sepulgar belacak. itu gitu ya. Enggak sepulgar itu ya. Oke, bercandanya itu. Baik, kita ke iklan dulu, Mbak Tia, Bu Novi, kita lanjutkan setelah beberapa pesan ya. Oke, kita lanjutkan kembali masih bareng Mbak Tias dari Mega Marine Pride dan juga Bu Novi dari Magnet Solusi Integra Emisi Consulting, dan kita masih membahas tentang engagement ya. Topik kita hari ini itu engagement karyawan dari kehadiran ke kontribusi. Ya. Menarik untuk nanti saya tanyakan soal kehadiran ini karena kan mungkin bisa belajar juga dari Mega Marine. Ada nggak misalnya divisi-divisi yang nggak harus ngantor, bisa kerja dari rumah, sementara yang produksi kan nggak bisa kemana-mana. Nah itu gimana gitu. Tapi ini kita ada Pak Rizal, kita menghormati Pak Rizal dulu. Pertanyaannya begini, apakah engagement itu bisa dipaksa lewat aturan atau tumbuh dari rasa memiliki? Monggo, Mbak Tias, gimana pengalamannya? Dua-duanya. Apakah harus dipaksa? Kalau dipaksa mungkin sedikit ya Pak, sedikit dipaksa. Yang akhirnya melalui dari aturan-aturan tadi. Ada aturan-aturan yang memang harus dipaksa agar dilaksanakan. Akhirnya setelah terbiasa dilaksanakan, akhirnya menjadi suatu budaya ya. Akhirnya membentuk suatu budaya yang akhirnya membuat engagement itu menjadi meningkat. Gitu. Jadi kalau di Mega Marine sendiri ada memang kami menerapkan ada aturan-aturan seperti karyawan itu mungkin harus dari jam kerja aja lah ya. Jam kerjanya kalau dari jam 8 sampai dengan jam 5. Nah, itu memang secara aturan. Akhirnya jika karyawan itu mentaati aturan-aturan itu, akhirnya ada dampak positifnya. Akhirnya mungkin kalau dilihat HR melihat secara record akan menjadi lebih baik. Jika dia rutin, tidak terlambat. Kemudian pulang juga sesuai dengan jamnya. Kan ada juga kadang tuh karyawan yang agak tricky gitu ya. Oh, aku datang telat deh.
nanti pulangnya tetap jam 5 gitu. Ya itu kan salah satu tanda karyawan yang merasa tidak engage gitu ya. Tapi ketika karyawan itu merasa sudah engage dengan lingkungan perusahaan yang sudah nyaman, akhirnya dia akan datang tepat waktu, kemudian pulang juga sesuai dengan aturan yang berlaku yang ada, gitu ya. Begitu, dan itu berawal dari aturan gitu. Ya, jadi aturan itu bisa harus ada agar harus ada. Bisa menjadi filter lah, kalau menurut bahasa saya filter. Orang yang engage adalah orang yang menikmati aturan itu, yang enggak ya menerima, take it or leave it gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Kalau tanpa aturan nggak bisa malahan ya. Ya Nggak inget-inget ya. Nanti ya artinya iya bisa, tapi takes time ya. Iya, akhirnya akan Kacau berjalan lebih yang satu ke sana, Nah, jadi itu tidak dia. bisa Itu dia. sesuai dengan tujuan perusahaan gitu jadinya. Ada tambahan Bu Novi? menurut saya itu sih, aturan itu kan sebenarnya lebih kayak sistem gitu ya. Kalau apapun gitu, kalau kemudian kita masukkan ke dalam sistemnya gitu kan, kita berharap bahwa dia akan mengikuti aturan mainnya kayak gitu. Nah, salah satu misalnya itu tadi jam kerja, kedisiplinan terhadap pekerjaannya, kepatuhan terhadap SOP-nya, terus kemudian yaitu penghargaan kepada rekan-rekan kerjanya. Itu kan sebenarnya aturan sistem yang mengatur yang tadi itu, mungkin kalau bahasa vulgarnya tadi itu dipaksakan tadi itu, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah sistem yang memang kemudian membuat orang menjadi supaya kemudian berperilaku seperti itu. Nah, tadi itu terus tadi karena dengan sistem yang ada ini, kalau dia menerima seperti yang disampaikan Mas Aldi tadi, dia menerima, dia mengabsorb ketentuan-ketentuan yang ada, cara apapun lah gitu ya, apa yang dia kerjakan, target-targetnya. Nah, maka dia akan bersemangat, dia berdedikasi dengan apa yang dia lakukan. Nah, itu yang kemudian kita lihat sebagai karyawan yang engage gitu Mas. Artinya engage itu bisa dua sisi. Perusahaan bisa melihat dan merasakan dampaknya, tapi sebenarnya manfaat terbesar itu untuk diri sendiri Mas. Karena orang yang engage itu dia tidak akan merasa lelah bekerja gitu ya. Jadi maksudnya kerja itu enggak keberatan gitu. Dia akan melakukan effort apapun karena dia akan merasa tahu bahwa apa yang dikerjakan itu membuat dia happy, membuat dia puas, seperti itu, membuat dia bertumbuh, berkembang, seperti itu. Jadi sebenarnya kepentingannya itu bukan kepentingan perusahaan, tetapi kepentingan yang bersangkutan. Karena manusia itu pada dasarnya dia harus tumbuh, harus dia berkembang, dan dia akan merasa happy gitu atas pencapaian-pencapaiannya. Nah, apakah dia mau kerja tetap di situ atau kerja di tempat lain, ini akan kebawa kalau itu sudah menjadi habit kayak gitu Mas gitu. Jadi ngelihatnya mungkin bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, tapi sebenarnya buat dia sendiri. Gitu. Nah, ini saya sharing aja, kalau di tempat saya kebetulan karena kita konsultan gitu, teman-teman yang ini akan banyak nangani HR itu ketika mereka mau sebelum, salah satu tahapan seleksinya adalah mereka harus presentasi tentang the way of work. Why-nya WHE, why, kenapa? Why. Mengapa kita bekerja kayak gitu. Jadi dari situ saya ngelihat bahwa dia bukan hanya misalnya, itu sebenarnya ada bukunya kan gitu. Dia bukan hanya ngerangkum buku, nanti saya akan minta dia untuk bercerita dia itu kerja untuk apa gitu. Paling enggak dari situ saya sudah ngelihat, mendeteksi, meskipun bisa jadi ya ini rada luput kayak gitu. Ya. Bisa jadi rada luput gitu, tapi paling enggak. Luput itu temennya merucut ya. Iya. Maksudnya tidak sesuai kenyataan. Buat yang enggak tahu artinya. Kayak gitu. Nah, bisa seperti itu, tapi paling enggak dari situ saya ngelihat dia tahu meaning, artinya dia bekerja itu untuk apa. Seperti itu. Jadi ya sudah enggak terlalu banyak inilah, maksudnya sudah kita tahu bahwa niatnya bekerja sudah seperti itu. Kita enggak terlalu banyak mengarahkan, terus paling enggak ya itu tadi sebagai dasar bahwa pengingat juga buat dia sendiri ketika dia mulai melengse gitu, presentasimu tujuan waktu awal itu seperti itu. Gitu Mas. Ya. Oke. Saya ingin lebih menggaris bawah tebal soal, karena hari ini kita bicara soal kehadiran ya. Ini anggap saja cerita saya ini sebuah kejadian begitu ya. Seringkali kehadiran itu dipersepsi yang bisa menjadi dalam tanda petik pemicu rasa iri ketika divisinya beda-beda gitu. Ada divisi yang mau nggak mau, suka nggak suka
85 itu atau 95 Harus atau ada. berapapun itu Harus di kantor gitu ya. terus gitu ya. Ada nggak ada karena dia harus menjaga banyak hal. Kalau untuk radio misalnya ke teman-teman yang ada di siaran nggak mungkin ditinggal kemana-mana kalau terjadi apa-apa. Nah itu. Nah sementara ada divisi-divisi yang lain yang lebih mudah untuk meninggalkan tempat. Marketing, jalan, atau teman-teman yang ada IT. yang IT atau yang bikin flyer atau apa kayak gitu. Nah, bagi mereka itu nggak apa-apa, nggak datang. Yang penting outputnya selesai. Betul. Nah, terus bagi yang ada di dalam kantor ini kan, kok enak kamu nggak datang. Apa yang harus dilakukan seandainya ini seandainya menjadi nih satu hari menjadi nih Mbak Tias adalah HR di perusahaan itu, apa yang harus dilakukan? Bu Novi juga. Kalau di tempat kami memang ada beberapa bagian itu yang contohnya kayak tadi Bu Novi juga sampaikan kayak marketing gitu kan. HR pun juga terkadang tidak selalu di kantor. Contoh kayak rekrutmen gitu kan juga kadang ketika kami ada job fair gitu dari pagi sampai sore ya tidak ke kantor. Nggak ke kantor. Iya. Cuman kan ada outputnya. Kami di sana juga nggak jalan-jalan gitu. Kami di sana juga kayak mencari pelamar-pelamar dan akhirnya juga tujuannya adalah untuk mensupport kebutuhan operasional perusahaan seperti itu. Jadi kami ya memberikan pemahaman aja kepada teman-teman, kan kadang pasti ada yang bilang kok enak sih kamu jalan-jalan gitu kan ya. Kerjanya sambil jalan-jalan ya, kami kadang ya emang kita kerjanya jalan-jalan gitu. Cuman ya kami memberikan pengertian bahwa kami kerja memang kelihatannya seperti jalan-jalan gitu kan, tapi padahal sebenarnya tidak cukup sampai di situ saja. Setelah di situ kami harus memberikan report, harus ada reportnya, hasilnya bagaimana, outputnya apa di situ. Jadi kami memberikan pemahaman kepada teman-teman yang mungkin suka berkata kamu kok enak gitu. Itu jadi dari pemahaman itu akhirnya mereka oh ya udah gitu aku mending aku di kantor aja kayak gitu daripada aku harus jalan-jalan gitu, karena kan kelihatannya mungkin kami jam 8 sampai jam 5 di luar kantor, padahal sebelum jam itu kami sudah harus prepare dulu perjalanannya, kemudian pulang juga akhirnya lebih malam seperti itu. Akhirnya mereka memilih oh iya mending aku di kantor gitu kan daripada aku harus perjalanan jauh seperti itu. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Gitu ya. Iya. Komunikasi berarti ya. Betul, caranya kita harus memberikan pemahaman ke rekan-rekan. Supaya tidak karena kan orang yang enggak jelas itu kan kemudian mempersepsi dan bahaya kalau sudah menggunakan persepsinya sendiri gitu. Akhirnya mempengaruhi Saya coba untuk dramatisir kasus itu. Nah, yang merasa iri itu pasti akan cari-cari, betul? Betul. Yeah. Nah kok dilala misalnya beberapa divisi yang lain katakanlah marketingnya nggak achieve menurut mereka, kalau pemasukan itu kan tambah gimana ya? Sekarang ini yang lebih senior ya. Iya. Seandainya Bu Novi jadi HR di situ apa? Dibubarkan atau gimana? Enggak, jadi gini Mas, sebenarnya kalau kita bekerja itu kan selalu ada KPI lah atau target apa yang harus dicapai. Yang bentuknya nanti ya tadi itu output seperti itu. Jadi selama masing-masing ini melaksanakan tugas dan kemudian outputnya tadi tercapai, sebenarnya tidak masalah. Nah kalau ini tidak tercapai ya itu perlu dievaluasi Mas. Kalau yang dievaluasi mungkin bahwa terus bukan dia dibekep di kantor karena marketing nature-nya ya dia harus ketemu orang, terus kemudian ikut kegiatan-kegiatan yang membuat dia bisa bernetworking seperti itu, mencari peluang-peluang di luar yang seperti itu. Karena kalau enggak ya tidak cukup misalnya dengan marketing gayanya yang di tempatnya Bu Tias yang cukup by email gitu, karena kita masih di Indonesia dan orang lokal. itu masih ini loh seneng ketemu langsung face to face gitu. Ngobrol yang seperti itu. Jadi kalau tadi itu yaitu tadi dievaluasi prosesnya apa yang salah, mungkin juga bisa dilihat target hari ini dia itu sebenarnya jalan kemana, melakukan apa, kirim surat apa, hasilnya seperti apa. Nah itu yang sebagai bahan evaluasi, bukan kemudian tadi tuh ngerangkeng dia di kantor kemudian tambah amblek nanti Mas. Mungkin seperti itu. Iya. Jadi kalau saya menangkap harus ada komunikasi dan
harus ada aturan yang jelas harus ya. ada, ya betul, ada yang sistemnya. menunjukkan bahwa kenapa dia boleh flexible time, kenapa yang ini harus rigid time misalnya kayak gitu. Karena ya dia harus tetap bertanggung jawab terhadap tugasnya, Thomas, gitu. Dia ini dia tidak selalu ada di kantor, dan kita juga sepakat bahwa kehadiran fisik itu bukan segala-galanya. Artinya ada hal lain yang di luar pun kalau dia all out gitu pasti juga harus memang ada hasilnya dan juga sesuai dengan perannya dia atau fungsinya dia. Betul, artinya harus ada evaluasi supaya semua orang memang tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang dalam sebuah perusahaan. Pasti ada yang ngerasa ini, ngerasa itu, tapi paling tidak win-winnya kelihatan. Karena secara beban pekerjaan itu sama. Marketing memang lebih fleksibel, tapi kalau nggak ada marketing, nggak ada duit, nggak gajian kita misalnya. Dan itu harus sampai ke teman-teman yang ada di back office misalnya kayak gitu ya. Tapi itu. Nah, sekarang kita bicara juga soal pimpinan-pimpinan atasan. Atasan ini sudah punya beban dengan target-target yang ini. Tapi di sisi yang lain dia juga harus membangun engagement, karena kalau enggak nanti anak-anaknya makin hari makin kayak ini. Apa nasihat terbaiknya agar para supervisor, para manajer itu tetap bisa meluangkan waktu? Mbak Tias dulu, nanti ke Bu Novi. Ya. Jadi leader itu harus punya waktu tersendiri untuk ngobrol dengan timnya. Harus ya, itu harus dijadwalkan oleh mereka. Betul. Ya. Jadi mungkin obrolan sepele gitu ya, obrolan di luar pekerjaan mungkin yang sederhana, yang akhirnya membawa tim itu jadinya merasa oh ternyata aku ini dihargai gitu lah. Jadi hanya sekedar menanyakan kabar mungkin, atau mungkin menanyakan tentang hobi atau apa, yang akhirnya membuat hubungan dalam tim itu menjadi lebih erat. Jadi saling mengerti satu sama lain. Oh ternyata timku ada kendala ini nih yang satu. Oh ternyata yang ini sedang seperti ini. Jadi lebih engage lagi dengan leader itu bisa memahami masing-masing karakter dari anggota timnya. Seperti itu. Jadi bukan hanya dituntut kerja, tapi juga seorang leader juga harus tahu bagaimana sih sisi lain dari timnya ini di luar pekerjaannya. Itu menurut saya cukup berdampak dalam menumbuhkan rasa engage itu tadi. Begitu. Bu Nabi? Iya. Jadi gini, selain atasan atau pimpinan itu, selain bahwa dia bicara tentang target, pendekatan yang dilakukan tadi itu sebenarnya bukan bagian lain dari pekerjaannya, tetapi adalah part of dari pekerjaannya gitu. Gitu. Jadi salah satu kalau mau jadi leader ya metodenya dia ngelit timnya itu harus ada bagian yang seperti itu, Mas, gitu. Selain bahwa dia akan berorientasi terhadap hasil, tetapi dia juga menciptakan suasana yang kemudian membuat orang itu jadi terlibat dengan apa yang dia kerjakan. Seperti itu, supaya kemudian yaitu tadi satu sisi bahwa target kerja terkomunikasikan, lalu kemudian juga ada hasil yang baik. Terus kemudian ini juga pastinya tidak mungkin tercapai kalau kita tidak ada komunikasi yang baik, keterikatan antara satu dengan yang lain, sehingga kemudian mereka punya sama-sama tujuan supaya kemudian targetnya tercapai gitu. Kalau soal reward sekarang, ya, apakah itu finansial ataukah itu reward dalam bentuk apresiasi. Seberapa jauh itu dibutuhkan untuk bisa memanage, untuk bisa meningkatkan bahkan engagement, pengalamannya Mbak Tias? Iya, kalau di perusahaan kami reward itu benar-benar berdampak sih Pak. Jadi salah satunya contoh di operator produksi. Kami selalu setiap tahun itu memberikan reward, penghargaan untuk operator-operator kami yang produktivitasnya paling baik. Dan itu kami berikan setiap momen kayak 17 Agustus. Dan gitu. itu memang jelas fair ke aturannya, semua karyawan operator tahu ya. Tahu, betul. Yang penting kan itu ya Bu Novi. Betul. Jadi itu menumbuhkan semangat bagi mereka untuk aku harus ngejar target nih supaya aku dapat hasil yang banyak, kemudian aku akan dapat penghargaan. Dan itu benar-benar ngefek. Ada yang secara 2 tahun berturut-turut mempertahankan prestasinya itu ada. Gitu. Jadi ini lagi, tapi ya memang karena memang faktanya produktivitasnya dia baik. Iya.
Gitu. Yang penting fairness kejaga gitu. Betul, kan. dan memang benar-benar kami melihat dari hasil kerjanya yang paling baik di antara teman-temannya yang lain. Begitu. Kalau pengalaman Bu Novi? Kalau pengalaman saya, ya ini tadi hasil yang baik gitu atas karena dia berdedikasi, memberikan value added atas apa yang dia kerjakan, ya reward itu akan bukan satu-satunya, tapi akan menambah semangat dia untuk makin giat mencapai atau bahkan juga mempertahankan gitu. Kalau kami misalnya yang paling sederhana itu misalnya ini Pak Mas Aldi kehadiran kerja gitu ya. Jadi hadir kerja gitu yang siapa yang misalnya bukan misalnya ya, ini sudah terjadi sih beberapa tahun. Jadi siapa yang di tahun berjalan itu tidak izin untuk hal-hal yang lain di luar pekerjaannya gitu. Jadi kita berikan itu penghargaan. Berarti, paling gampang ya itu yang baru kehadiran kayak gitu Mas. Ya, berarti saya yang setiap Selasa jadi karyawannya MSI harus dapat ya. Iya. Vin ingatkan ya Vin ya. Saya harus dapat reward ini. Baru tahu saya. Lanjut. Iya, itu seperti itu. Terus kemudian juga ya kalau kita sih lebih karena project-project ya Mas gitu ya. Di project-project itu kalau ada selesai sebelum waktunya, terus ada effort lebih yang dilakukan, terus kliennya happy seperti itu. Nah, itu kita ada reward atas itu. Ya, artinya reward ini ya dibilang penting-penting, tapi penting sekali juga enggak terlalu ya. Iya, tapi artinya, itu sebagai ini tadi loh Mas. Ya trigger lah ya. Trigger dan juga istilahnya penghargaan atas apresiasi effortnya mereka. Karena itu tadi kan salah satunya kan ya mereka memberikan value added. Untuk itu mereka harus tetap bersemangat. Betul. Nah, atas effortnya mereka itulah kemudian kita memberikan atensi, penghargaan atas upaya mereka. Iya. Oke. Gitu. Sayang sekali waktu kita sudah selesai, tapi saya ingin closing statement dari masing-masing. Saya ke Matias dulu. Matias, tadi sempat kita bahas bahwa supervisor manager itu kalau kata Matias tetap harus meluangkan waktu, mengarrange waktu untuk bisa ngobrol sama timnya gitu. Nah, sekali lagi itu menjadi closing statement. Bagaimana Ihsan mengajak leader di lini depan itu untuk terus bersemangat, menyemangati. Silakan. Seorang HR itu harus menjadi center point ya, center point untuk departemen-departemen yang lain. Jadi HR itu harus memberikan contoh yang baik, memberikan semangat juga untuk departemen-departemen yang lain supaya menumbuhkan rasa engage tadi. Jadi dengan kami bersemangat, kemudian memberikan contoh yang baik dan itu akan terus-menerus dilaksanakan, akhirnya menumbuhkan rasa engage dalam satu tim. Bukan hanya dalam satu tim, tapi dalam satu perusahaan. Dalam satu perusahaan. Kalau untuk teman-teman manajer dan supervisor dan jajaran-jajaran itu, agar nggak sepenuhnya, urusan HR Jarnoy, biar HR nanti yang mengurusi engagementnya anak buahku. Nah, apa nasihat terbaik untuk mereka? Supaya nggak terlalu menyerahkan itu, itu kan urusannya HR. Enggak gitu apa? Iya, seorang leader juga harus memberikan contoh. Harus memberikan contoh, harus memberikan rasa nyaman juga terhadap timnya. Gitu, dengan cara itu tadi seperti yang saya sampaikan, seorang leader harus memberikan waktu untuk timnya, untuk sekedar sharing. Jadi tidak hanya berfokus pada target, tetapi juga seorang leader juga harus tahu bagaimana sih timku ini kondisinya saat ini seperti apa. Seperti itu. Oke, matur nuwun Mbak Tias. Bu Novi, closing statement dari diskusi hari ini apa Bu? Jadi peran HR itu adalah dalam engagement dia menciptakan sistem gitu Mas, sistem atas budaya yang ada dan kemudian teman-teman line manajernya itu adalah mereka yang ngisi dan kemudian membawa semua karyawan yang ada untuk bisa sama-sama menjalaninya gitu. Jadi gandengan tangan lah gitu ya, gandengan tangan. Dan peran HR itu tadi bagaimana dia bisa membantu untuk menciptakan sistemnya supaya tadi itu tugas leadernya itu menjadi lebih ringan gitu Mas. Ya, oke. Kita sambung dengan agenda-agendanya MSI apa saja yang dalam waktu dekat yang mungkin. Jadi kalau agenda MSI satu lagi kita ini sebenarnya gini Mas, kan biasanya akhir tahun kayak gini ya, akhir tahun waktu di mana kemudian teman-teman HR itu melihat atau pengen tahu sebenarnya atas program kerja yang mereka jalankan setahun di perusahaan itu apakah sudah sesuai, sudah tepat atau belum. Nah, itu salah satunya adalah dengan melakukan survei kepuasan dan juga engagement
engagement karyawan. Jadi MSI kita punya program itu gitu. Jadi namanya Impulse. Jadi employee engagement untuk surveinya. Di mana itu nanti kalau misalnya ini bisa masuk ke websitenya MSI www.msi-indonesia.com. Nanti teman-teman bisa ngeliat bagaimana cara kerjanya sistem itu. Kita ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sudah baku, tetapi kalau misalnya perusahaan pengen ada hal-hal yang aspek khusus yang pengen dilihat, nah kita juga bisa memodifikasinya. Seperti itu. Terus kalau misalnya yang ini adalah yang biasa jadwal kegiatan pelatihan. Waduh, tulisannya cuwilik ini Kevin ini ya. Kehumasan yang jelas nanti di November ini akan jalan tanggal 15 kehumasan, kemudian service excellent dan juga ada digital marketing nanti jalan di 15 November dan 22 Desember itu TOT training of trainers dan juga public speaking. Ini semua yang ber-BNSP gitu Mas. Ya, tulisannya mau kecil mau besar, yang penting apal nomor saktinya. Iya, betul. Ke 0811 340 5557. Saya hafal Mbak, makanya dapat reward nanti Mbak. Oh iya, betul. Pak Tias mau reward tak? Boleh. Oke, baik. Itu perbincangan saya dengan Mbak Lambang Siswi Trianing Tias, Supervisor Recruitment and People Development PT Mega Marine Pride. Mbak Tias matur nuwun ya. Sama-sama. Sehat-sehat, sukses selalu untuk Mega Marine. Terima kasih. Sukses juga buat Bu Novi dan tim. Terima kasih sudah diundang kemari. Terima kasih. Ya, Bu Novi terima kasih banyak. Terima kasih Mas Aldi. Kita ketemu lagi minggu depan dalam talk show yang sama dengan narasumber berbeda. Sampai di sini sahabat Merkuri, saya Aldi memandu Anda untuk talk show Solusi SDM. Kita ketemu di hari Selasa minggu depan di jam dan hari yang sama dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.